Kota Huyang, Paviliun Bunga Impian. Luo Feng tiba di Paviliun Bunga Impian bersama dua pelayannya, Morosa dan Mo Yuqingyan. Tuan Luohi ada di sini. Ini Tuan Luohi. Seluruh Paviliun Bunga Impian bergerak. Apakah itu tamu lain atau anggota paviliun? Semua perhatian tertuju pada Tuan Luohi. Bagaimanapun, pertempuran 5 era yang lalu telah membangun kekuatan menakutkan Tuan Luohi, tak terkalahkan di bawah tingkat kekacauan, dengan merenggut nyawa penguasa awan darah, Yu Tiansu, dan Yu Tianyi. Dreamflower menyapa Tuhan, pemilik paviliun, Dreamflower, mendekati musisi muda Arroya untuk menyambutnya. Senyumnya berseri-seri. Tuhan, apakah Anda ingin duduk di tempat Anda yang biasa? Tempat biasa, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Tolong, ikuti aku, Dreamflower memimpin. Segera, mereka tiba di Aula Lansing. Saat ini, Aula Lansing disediakan semata-mata untuk Tuan Luohi. Dengan semua tamu terhormat lainnya diarahkan ke aula lain. Karena tukang daging hitam telah membawa murid-muridnya untuk mengikuti Putri Yu Sui Tianyu ke ibu kota kerajaan, Luo Feng biasanya datang ke Paviliun Bunga Impian untuk bersantap mewah dan jarang mengunjungi tempat lain. Tolong, tuanku, Dreamflower secara pribadi menuangkan anggur untuk Luo Feng dan tetap di sisinya. Tidak perlu kesopanan seperti itu, Master Pavilion. Apakah Anda memiliki karya baru-baru ini? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Mengetahui bahwa Anda menikmati musik, saya telah mengubah lebih dari 10 karya baru, jawab Dreamflower. Kalau begitu aku menantikan untuk mendengarnya, kata Luo Feng, menunjukkan kesopanan terhadap Master Pavilion. Di satu sisi, dia harus mempertimbangkan hubungan antara temannya Sheng Tianyan dan Master Pavilion. Di sisi lain, setelah pikiran dan kemauannya menembus ke tingkat Raja Dewa, bahkan di kota Huyang, hanya musik dari Master Pavilion yang bisa membenamkannya ketika dia menggunakan 7 emosi memurnikan metode hati. Arroya, kamu bisa mulai bermain, Dreamflower menginstruksikan. Luo Feng mulai menikmati pertunjukannya. Musisi muda, Arroya, sangat fokus pada musiknya. Ilusi musiknya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 30 era yang lalu. Namun, dengan kemauan Luo Feng sekarang di tingkat Raja Dewa, musik dan ilusi Arroya tidak banyak berpengaruh padanya. Mereka hanya hiburan sederhana saat makan. Ilusi musik Arroya menjadi sangat luar biasa. Luo Feng memuji setelah Arroya selesai bermain. Terima kasih, tuanku. Arroya membungkuk dengan hormat, meskipun dia merasa sedikit kecewa. Dia tahu bahwa, di masa lalu, Lord Luohi telah tenggelam dalam ilusi musiknya, bahkan terharu hingga menangis. Tapi sekarang, dia hanya mendengarkan sambil tersenyum. Saya masih belum cukup terampil. Sulit untuk mengesankan Tuhan lagi, pikir Arroya. Dia telah bekerja keras, tetapi kemajuannya di jalan ilusi telah mencapai puncak tingkat dewa sejati Void, dan harapan untuk menjadi dewa sejati abadi tampaknya di luar jangkauan. Arroya mundur ke samping. Dreamflower, duduk di dekatnya, memiliki kelopak mengambang di sekelilingnya, dengan kepingan salju yang terbentuk secara alami, dan musik mulai dimainkan dengan sendirinya, menggunakan elemen dunia sebagai instrumen. Kekuatan ilusi musiknya, setelah mencapai tingkat dewa sejati abadi, berada di luar imajinasi. Luo Feng secara aktif menggunakan 7 emosi memurnikan metode hati, yang sangat memperkuat kekuatan ilusi musik, memungkinkannya untuk tenggelam sepenuhnya. Sebagai tamu terpenting Paviliun Bunga Impian, Master Pavilion sangat menyadari preferensi Luo Feng. Karya-karyanya yang baru disusun dirancang untuk membangkitkan emosi yang mendalam di dalam hati Luo Feng. Mengapa Master sangat menyukai musik ini? Morosa, makan dan minum di dekatnya, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah lebih dari 10 potong dimainkan, emosi Luo Feng berangsur-angsur menjadi tenang. Potongan-potongan baru ini cukup bagus, Luo Feng memuji. Terima kasih, tuanku, jawab Bunga Impian dengan penuh rasa terima kasih. Setelah kematian Sheng Tianyan dan Awan Darah, dia ketakutan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa Tuan Luohi telah mengembangkan kesukaan pada ilusi musiknya. Penemuan ini membuatnya bersemangat. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, di masa lalu, Lord Luohi lebih suka ilusi musik Arroya, tidak memperhatikan saya selama lebih dari 20 era. Tetapi setelah Sheng Tianyan dan Awan Darah meninggal, dia tiba-tiba menyukai ilusi musikku. Mungkinkah, seperti mereka, dia hanya berpura-pura? Kepura-puraan Sheng Tianyan dan Awan Darah benar-benar mengguncang kepercayaan diri Dreamflower. Bagaimana mungkin Lord Luohi, dengan kekuatannya yang tak terkalahkan di bawah tingkat Chaos, benar-benar terpikat oleh ilusinya?
dia kurang percaya diri dalam hal ini. Tuan Luo He dikenal karena kesetiaan dan emosinya yang kuat, jadi mungkin ikatannya dengan Sheng Tian-Tianyan yang sering membawanya ke paviliun bunga impian, pikir bunga mimpi. Tapi apapun alasannya, selama dunia luar percaya bahwa Lord Luo He menikmati ilusi musikku, itu sudah cukup. Dream Flower benar-benar berterima kasih kepada Lord Luo He. Untuk itu, dia tidak menyia-nyiakan upaya untuk sering menyusun karya baru untuknya. Memahami diagram binatang bencana 3000 Void melelahkan pikiran dan kemauanku. Mendengarkan ilusi musik melalui 7 emosi memurnikan metode hati, memungkinkan saya untuk benar-benar rileks dan berfungsi sebagai pembersihan jiwa saya, menghilangkan semua kelelahan. Luo Feng sangat menghargai Master Pavilion. Setelah berkultivasi dalam waktu lama, seseorang bisa menjadi lelah dan mati rasa. Memurnikan hati dengan emosi membantu menemukan kembali perasaan dalam diri sendiri. Saya sudah sepenuhnya memahami diagram binatang bencana, pikir Luo Feng dalam hati, tetapi setiap kali saya mengunjunginya kembali, saya mendapatkan wawasan baru. Kelima era ini telah menjadi periode kemajuan pesat bagi Luo Feng. Sering menghadapi esensi kehidupan, sering menyaksikan Morosa, yang telah lama mencapai tingkat kekacauan, menampilkan esensi kehancuran, dan dengan studi terus-menerus Luo Feng, akumulasi pengetahuan dan kekuatannya sekarang jauh melampaui 5 era yang lalu. Dia sudah lama memahami diagram binatang bencana. Sekarang, dia hanya mengunjunginya kembali berulang kali. Dia juga sesekali mengunjungi Chaos Slayer. Selama zaman, dia telah menangkap lebih dari 10 makhluk seperti makhluk cahaya perak yang berisi hukum kacau total. Seiring dengan tumbuhnya kekuatannya, menangkap mereka menjadi semakin mudah. Tanpa kesempatan ini, bahkan 500 era kultivasi tidak akan cocok dengan kemajuan yang telah saya buat di 5 era ini, pikir Luo Feng, mengakui nilai luar biasa dari kesempatan yang telah dia terima. Esensi kehidupan saja telah menyebabkan kemajuan pesat dalam kekuatannya. Tingkat pemahaman dan akumulasi saya saat ini melampaui awan darah, Luo Feng merenung, tetapi saya masih belum memahami hukum yang kacau. Dia mengerutkan kening, jalan hukum memang lebih menantang daripada jalan garis keturunan. Blood Cloud telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya, berevolusi ke tingkat kekacauan selama pertempuran hidup dan mati. Tetapi bagi Luo Feng, memahami hukum yang kacau membutuhkan akumulasi pengetahuan dan kekuatan yang jauh lebih dalam. Pada siang hari, kota Huyang berada dalam keadaan tersibuk, dengan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya masuk melalui berbagai gerbang kota. Sebuah perahu terbang melayang di atas kota Huyang. Di dalam perahu terbang berdiri 19 sosok, dengan seorang pria bermata 3 memimpin mereka. Pria bermata 3, mengenakan jubah abu-abu, melihat melalui dinding perahu ke hamparan luas kota Huyang, tersenyum saat dia berkata, "Ini adalah kota Huyang, fondasi masa depan sekte bayangan hati kita untuk era yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang." Sekte bayangan hati kita akhirnya akan memiliki tempat untuk disebut rumah. 18 sosok lainnya merasakan campuran emosi. Banyak dari mereka awalnya meninggalkan sekte bayangan hati dan memantapkan diri di tempat lain. Tapi sekarang, dengan sekte yang berusaha untuk mendirikan benteng permanen, dan dengan dukungan rahasia dari 2 Chaos Master, anggota elit ini telah kembali membentuk kelompok 18 tetua sekte bayangan hati saat ini. Masing-masing dari 18 tetua ini sangat kuat, dengan beberapa bahkan melampaui master sekte dalam kekuatan. Sekte bayangan hati telah mengalami beberapa penurunan dan perpecahan internal. Meskipun kembalinya anggota elit ini dari benua asal telah memperkuat sekte, itu juga telah mengintensifkan perpecahan internal. Namun, ketika datang untuk merebut fondasi untuk sekte mereka bersatu. Bahkan 2 Chaos Master yang tersembunyi bersikeras bahwa mereka harus mengamankan benteng ini. Begitu Chaos Master membuat terobosan dan tidak lagi takut pada musuh yang kuat, mereka akan kembali ke sekte. Tidak ada seorang pun di seluruh negara kekacauan Jiuzhang yang bisa menghentikan kita, kata pria bermata 3 itu dengan percaya diri. Bahkan jika Jiuzhang Hou muncul, dia akan ditangani oleh Liu Yinhou. Kita hanya perlu menyapu bersih semua dewa sejati abadi. Bahkan dalam keadaan kita yang lemah, sekte bayangan hati dapat dengan mudah menyapu dewa sejati abadi dari negara kekacauan, kata sosok yang terbentuk dari air yang mengalir. Saya pernah mendengar bahwa sosok yang paling merepotkan di kota Huyang adalah Tuan Luo He, kata seorang tetua buta. Saya secara pribadi ingin menguji kekuatannya. Penatua Xinyan, Tuan Luo He sangat kuat. Hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tanpa Penatua Xinyan, kita mungkin harus mengandalkan formasi untuk berurusan dengan Tuan Luo He. Semua tetua lainnya berbicara dengan hormat. Mereka semua memiliki tingkat ketakutan tertentu terhadap Penatua Xinyan ini. Bahkan ketika sekte itu utuh,
Dia adalah yang paling tangguh di antara mereka. Setelah penurunan dan perpecahan sekte, dia pergi sendiri untuk mengembara di benua asal dan membuat dirinya marah. Untuk membawanya kembali, Liu Yinhou secara pribadi mengirim avatar untuk mengunjunginya. Semua orang. Pria bermata tiga itu melihat sekeliling ke arah 18 tetua, biarkan kota Huyang gemetar ketakutan karena sekte bayangan hati kita. Setuju. Hahaha. 18 tetua dipenuhi dengan semangat juang, masing-masing memerintahkan sekelompok besar dewa sejati abadi, dewa sejati void, dan murid dewa sejati. Perahu terbang itu tiba-tiba membesar ukurannya, dan di sekelilingnya muncul armada perahu terbang besar. Dalam sekejap, lebih dari 1000 kapal terbang besar melayang di atas kota Huyang. Adegan itu menarik perhatian banyak pembudidaya di kota Huyang, serta otoritas kota. Boom! 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 Serangkaian harta rahasia tipe legiun besar terwujud di langit. Hahaha. Kami telah menunggu begitu lama sampai hari ini tiba. Apakah itu makhluk humanoid raksasa, binatang besar, danau menakutkan, tanaman besar, mata emas raksasa, atau makhluk bungkuk yang membawa pedang di punggungnya? Sebanyak 139 harta rahasia tipe legiun besar muncul secara bersamaan. Harta rahasia tipe legiun sekte bayangan hati masing-masing memiliki setidaknya 10 dewa sejati abadi dan puluhan ribu dewa sejati void yang memerintahkan mereka, tanpa dewa sejati yang terlibat. Sebaliknya, Legiun Huyang biasanya hanya memiliki satu dewa sejati abadi, puluhan ribu dewa sejati void, dan jutaan dewa sejati yang memerintahkannya. Sekte bayangan hati, dengan menambahkan lebih banyak dewa sejati abadi dan menyingkirkan dewa sejati, telah menciptakan kekuatan yang bahkan lebih tangguh. Ribuan perahu terbang besar juga dipenuhi dengan murid. Belum lama ini, mereka telah menjadi sekte besar dengan 3 master kekacauan. Setelah 5 era mengumpulkan murid-murid yang tersebar dari berbagai tempat, mereka sekarang memiliki hampir 40% dari kekuatan mereka sebelumnya. Pengawal Huyang, yang telah bergegas, dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat 139 harta rahasia tipe legiun besar dan perahu terbang yang mengesankan. Aura mereka menakutkan. Apa tujuanmu datang ke kota Huyang? Seorang komandan pengawal Huyang bertanya dengan gugup. Para pengawal Huyang semuanya tegang dan ketakutan. Meskipun komandan mereka adalah dewa sejati abadi, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan saat melihat 139 harta rahasia tipe legiun besar. Dia takut? Apa tujuan kita datang ke kota Huyang? Hahaha. Tawa menggelegar dari salah satu harta legiun tipe tanaman yang sangat besar, mengirimkan gelombang suara yang menakutkan menabrak pengawal Huyang, yang dilemparkan jauh. Komandan juga terlempar ke belakang, tidak peduli dengan martabatnya. Ini serius. Para penjajah ini berarti masalah. Komandan menyadari bahaya besar yang dihadapi kota Huyang. Legiun Huyang saja tidak cocok untuk 139 harta karun tipe legiun besar. Kekuatan sekuat ini tidak takut dengan pencegahan Jiu Jiang Hou, kemungkinan dikirim oleh kerajaan Xi. Siapapun yang memiliki pengetahuan bisa menebak ini. Kekuatan kuat yang menyerang negara kekacauan tanpa izin akan memancing kemarahan Raja Bangsa Yu. Tindakan agresi seperti ini akan dilenyapkan dalam sehari. Inilah sebabnya mengapa sekte bayangan hati sebelumnya tidak dapat menemukan pijakan di seluruh benua asal. Tanah benua asal telah lama dibagi di antara berbagai kerajaan ilahi dan kekuatan utama. Hanya dengan mewakili Sea Kingdom, sekte bayangan hati dapat menyerang negara kekacauan Jiujiang, menjadikannya konflik antara dua negara. Rumah Tuan Kota panik. Ini buruk. Ini sekte bayangan hati. Mereka di sini dengan niat buruk dan kemungkinan besar akan menyerang rumah Tuan Kota. Avatar kekuatan ilahi dari 5 kepala keluarga berkumpul bersama, menyaksikan adegan pengawasan seluruh kota. Mereka bisa melihat kekuatan luar biasa dari pasukan sekte bayangan hati. Sekte bayangan hati pernah menyinggung Sage Agung Jiuyuan, yang secara pribadi menyerang sekte mereka. 3 master tingkat kekacauan dari sekte bayangan hati mengandalkan formasi mereka untuk hampir tidak menahan Sage Jiuyuan besar. Dalam pertempuran itu, salah satu master tingkat kekacauan terbunuh, dan 2 lainnya melarikan diri. Sejak itu, sekte bayangan hati telah benar-benar menurun dan bahkan terpecah, kata M. Ali Xiao dengan cemberut. Penguasa kota Huyang mengangguk, setelah penurunan mereka, sekte bayangan hati diambil di bawah perlindungan Liu Yinhou, yang telah melindungi mereka hingga hari ini. Serangan mereka hari ini pasti di bawah perintah Liu Yinhou.
Liu Yinhou adalah salah satu sosok tingkat kekacauan paling kuat di seluruh Sea Kingdom. Jalannya selalu berdarah dan api, salah satu bencana gelap. Dia tidak pernah takut pada musuh yang kuat. Dia melindungi sekte bayangan hati yang melemah, dan bahkan Sage Agung Jiuyuan tidak mengejar masalah ini. Sage Agung Jiuyuan memiliki temperamen yang baik, selama dia tidak terprovokasi, dia tidak mencari pertempuran hidup dan mati. Aku sudah melaporkan situasinya kepada Marquis, kata tetua berambut putih itu. Marquis telah memerintahkan kami untuk mempertahankan rumah tuan kota. Pertahankan rumah tuan kota. Hanya dengan mengandalkan rumah tuan kota kita bisa mengulur waktu. Mereka semua merasa pahit di hati mereka. Seluruh kota Huyang seperti harta rahasia mekanis yang sangat besar, dengan intinya adalah rumah tuan kota. Bahkan orang-orang seperti Blood Cloud dan Yu Tiansu tidak pernah berpikir untuk menyerang rumah tuan kota. Sifat khusus dari rumah tuan kota adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan selama beberapa waktu. Di luar rumah tuan kota, mereka tidak percaya diri sama sekali untuk melawan sekte bayangan hati. Pindahkan anggota inti dari 5 keluarga ke rumah tuan kota. Sekte bayangan hati mungkin melancarkan serangan kapan saja. Kelima keluarga itu berantakan. Bahkan dengan perlindungan rumah tuan kota, mereka hanya bisa berharap untuk bertahan, perbedaan kekuatan terlalu besar. Ribuan kapal terbang besar memancarkan aura yang mengintimidasi, dan 139 harta karun mekanik besar yang melayang di langit sangat luar biasa sehingga pengawal Huyang tidak berani mendekat, dan tidak ada dari 10 legiun Huyang yang berani mencegat mereka. Tiba-tiba, 2 avatar kekuatan ilahi turun, itu adalah penguasa kota Huyang dan Ma Lixiao. Pada saat itu, semua harta mekanik besar memusatkan perhatian mereka pada mereka, dan dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya dan dewa sejati void di dalam ribuan kapal terbang melihat. Tekanan tak terlihat sangat besar, membuat penguasa kota dan Ma Lixiao sangat gelisah. Tidak heran itu adalah sekte yang didirikan oleh Raja Dewa. Bahkan setelah penurunannya, ia masih memiliki ribuan dewa sejati abadi, pikir penguasa kota-kota Huyang, heran. Dia tidak terkejut. Pada puncaknya, sekte bayangan hati memiliki 3 master tingkat kekacauan, lebih dari 10.000 dewa sejati abadi, dan mengendalikan 3 seluruh negara kekacauan. Dengan harta yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, fondasinya mengakar. Hanya setelah membuat marah Sage Agung Jiuyuan, sekte itu terpecah dan menolak. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan sekte bayangan hati. Bagaimanapun, 2 master tingkat kekacauan yang bersembunyi berpotensi membuat terobosan dan tidak lagi takut pada Sage Agung Jiuyuan, yang mengarah pada kebangkitan sekte bayangan hati. Anggota sekte bayangan hati, penguasa kota-kota Huyang memulai. Pria bermata 3 itu terbang keluar dari perahu terbang, mengungkapkan dirinya sambil tersenyum. Feng Yuqi dari sekte bayangan hati menyapa penguasa kota-kota Huyang dan komandan Ma Lixiao. Jadi itu master sekte dari sekte bayangan hati, jawab tuan kota. Mengapa sekte bayangan hati datang ke kota Huyang dengan kekuatan yang begitu mengesankan? Menghela nafas. Pria bermata 3 itu menghela nafas pelan. Sekte bayangan hati kita telah jatuh ke titik ini. Kami telah mencari dunia, namun kami telah berjuang untuk menemukan tempat untuk mendirikan sekte kami. Kami datang ke kota Huyang hanya mencari tempat tinggal sementara. Pada saat ini, 139 harta mekanik besar membayangi tuan kota dan Ma Lixiao. Tidak peduli seberapa menyedihkan kata-kata pria bermata 3 itu terdengar, penguasa kota dan Ma Lixiao tidak berani mempercayainya. Jika mereka hanya mencari tempat tinggal, mengapa datang dengan kekuatan sebesar itu? Saya meminta agar master sekte dari sekte bayangan hati menahan murid Anda agar tidak mengganggu kota Huyang, kata penguasa kota-kota Huyang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan mereka, pria bermata 3 itu tersenyum. Aku tidak akan menemanimu lebih jauh. Saya perlu menenangkan murid-murid saya. Lagi pula, ada banyak dari mereka, dan cukup merepotkan untuk mengaturnya. Dengan itu, dia kembali ke perahu terbang besar. Penguasa kota-kota Huyang dan komandan Ma Lixiao bertukar pandangan dan hanya bisa menarik sementara avatar kekuatan ilahi mereka. Di dalam kapal terbang. Ekspresi pria bermata 3 itu menjadi dingin saat dia mengirimkan perintah mental, lanjutkan dengan rencananya. Iya. Ribuan kapal terbang besar dan banyak harta karun mekanis besar mulai bergerak secara bersamaan, memancarkan aura yang menakutkan. Master Sekte,
Aku selalu berpikir kita seharusnya menyerang rumah tuan kota dengan kekuatan yang luar biasa sejak awal, seorang tetua berkomunikasi secara telepati. Pada titik ini, 18 tetua masing-masing memimpin harta mekanis tipe legion yang sangat besar. Kota besar seperti ini, dibangun selama berabad-abad yang tak ada habisnya, memiliki intinya di rumah tuan kota. Tidak mudah untuk ditaklukkan, jawab pria bermata tiga itu. Bahkan jika kita menaklukkannya, sekte bayangan hati kemungkinan besar akan menderita korban. Lawan kita yang sebenarnya dalam pertempuran ini bukanlah 100 atau lebih dewa sejati abadi di rumah penguasa kota tetapi pasukan di bawah Jiu Jianghou. Master sekte benar, seorang tetua setuju. Kita harus menjaga kekuatan kita. Semakin kuat kita, semakin Liu Yinhou akan mengandalkan kita. Tetapi jika kita terlibat dengan pasukan Jiu Jianghou dan menderita kerugian besar, status kita di bawah Liu Yinhou akan berkurang. Tepat. Pria bermata tiga itu melanjutkan, tentara paling kuat di negara bagian kekacauan Jiujiang bukan di kota Huyang tetapi di kota Jiujiang. Jiu Jianghou bahkan mungkin memanggil dewa sejati abadi yang kuat dari bagian lain bangsa Yu, jadi kita harus melanjutkan dengan hati-hati. Master Sekte, suara dingin menyela, dalam perang, terkadang Anda harus menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, membunuh mereka dengan sangat parah sehingga mereka ketakutan. Hanya dengan pembantaian dan intimidasi yang cukup, pasukan Jiu Jianghou akan benar-benar takut pada kita. Anda mungkin tidak ingin murid sekte menderita terlalu banyak korban, tetapi ketika berjuang untuk fondasi sekte, Anda tidak bisa berhati lembut. Sekte bayangan hati kita telah jatuh ke keadaan ini. Kita harus berhati-hati dengan setiap langkah dan tetap bersatu. Pria bermata tiga itu terganggu oleh fakta bahwa Penatua Xinyan, sekte yang paling kuat tidak setuju dengan pendekatannya. Aku hanya berbagi pemikiranku secara pribadi dengan Master Sekte, kata Penatua Xinyan, meskipun dia tidak setuju dengan Master Sekte. Mengingat temperamennya, dia akan menghancurkan rumah tuan kota pada kesempatan pertama, bahkan dengan mengorbankan beberapa korban, untuk merebut kota Huyang sepenuhnya. Jika Jiu Jianghou berani mengirim pasukan, lalu kita bertarung. Bertarung sampai Jiu Jianghou ragu-ragu, sampai dia merasakan sakitnya. Adapun kematian murid sekte, itu semua sepadan untuk masa depan sekte. Kedua leluhur mendukung Master Sekte, biarlah. Meskipun Feng Yuqi agak berhati lembut, dia setia pada sekte. Penatua Xinyan menahan diri karena instruksi dari dua leluhur tingkat kekacauan. Di dalam pavilion bunga mimpi, Luo Feng menerima serangkaian pesan. Pada saat ini, berbagai kekuatan di dalam kota Huyang dalam keadaan panik, merasakan bahwa pergolakan besar sudah dekat. Pasukan sekte bayangan hati telah tiba di kota Huyang. Dengan 139 harta karun tipe legium besar. Dan ribuan dewa sejati abadi? Luo Feng tercengang, segera memanggil pelayannya, Morosa, ayo keluar dan lihat. Apa masalahnya? Morosa, masih makan, dengan enggan berhenti dan mengikuti tuannya keluar. Mo Yuqingyan dan pemilik pavilion bunga impian juga mengikuti. Wos! Terbang ke langit, Luo Feng melihat ke kejauhan. Terlepas dari pembentukan kota, dia masih bisa melihat armada ribuan kapal terbang sekte bayangan hati yang mengesankan dan banyak harta karun tipe legion besar. Tontonan yang luar biasa, Luo Feng kagum. Ini memang sekte yang didirikan oleh Raja Dewa, masih begitu kuat bahkan setelah penurunannya. Sekte bayangan hati adalah sekte Raja Dewa normal, pernah menjadi kekuatan yang tangguh dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan Sungai Duandong, di sisi lain, tampaknya menemukan murid pelatihan terlalu merepotkan, dengan setiap generasi hanya menghasilkan satu penerus. Sungai Duandong sebelumnya bahkan mati di laut alam semesta, dan hanya berkat Luo Feng garis keturunan berlanjut, menjadikannya Sungai Duandong ke-193. Sekte bayangan hati ada di sini. Situasi kota Huyang kemungkinan akan berubah secara dramatis, pemilik pavilion bunga impian agak panik. Mereka kemungkinan akan menargetkan rumah penguasa kota terlebih dahulu, kata Luo Feng, tiba-tiba khawatir, ini buruk. Tuan, ada apa? Morosa bertanya, sementara Mo Yuqingyan dan pemilik pavilion bunga impian juga bingung. Pasukan sekte bayangan hati langsung menuju pusat kota Huyang. Mereka saat ini menempati rumah-rumah besar di distrik Kies Armor, kata Luo Feng dengan cepat, kita harus kembali dengan cepat sebelum mereka mengambil alih mansionku. Mengambil alih rumah besar. Morosa terkejut.
Segera, Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuqingyan naik perahu terbang dan langsung menuju rumah Luo Feng, melengkung di luar angkasa. Dalam jangkauan kota Huyang, lengkungan luar angkasa jarak pendek tidak sulit bagi Luo Feng. Sementara itu, pusat kota Huyang di rumah tuan kota sedang kacau. Para elit dari 5 keluarga besar telah mundur ke rumah tuan kota. Sekte Bayangan Hati menyerang. Mo Li Feiyun dan Diao Rongqi termasuk di antara kelompok inti dari 5 keluarga, menyaksikan kekacauan di luar dan menyadari situasi yang mengerikan. Ayah kami dan kakak senior Gao sedang bersiap untuk bertarung, kata Mo Li Feiyun dengan cemas. Jangan khawatir, rumah tuan kota tidak mudah ditaklukkan, Diao Rongqi meyakinkannya. Pada saat ini, para elit dari 5 keluarga besar, serta sebagian besar Legiun Huyang dan pengawal Huyang, telah mundur ke rumah tuan kota, hanya menyisakan beberapa yang masih menjaga 3 area terlarang. Sekte Bayangan Hati mengklaim mereka sedang mencari tempat tinggal, tetapi sekarang mereka langsung menuju rumah tuan kota, tetua berambut putih itu mengamati. Apakah mereka akan memulai perang? Pemimpin keluarga Meiwu bertanya dengan cemas. Kami tidak punya pilihan selain menghadapinya, kata penguasa kota Huyang. Sebagai cabang dari keluarga besar, mereka datang ke kota Huyang untuk menikmati hidup, bukan untuk bertarung sampai mati. Tetapi karena ini adalah konflik antara 2 negara, mereka tidak berani menyerah. Di rumah tuan kota, termasuk inti dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar dan dewa sejati abadi bawahan mereka, hanya ada sekitar 100 dewa sejati abadi. Bahkan dengan keunggulan khusus dari rumah tuan kota, mereka tidak yakin bisa bertahan. Penguasa kota Huyang dan Ma Li Xiao melihat ke kejauhan, melihat pasukan Sekte Bayangan Hati menyapu menuju rumah penguasa kota dan rumah-rumah besar tetangga di distrik Armor Kekacauan. Rumah ini milik Sekte Bayangan Hati sekarang. Cepat dan pindah. Rumah ini sekarang diklaim oleh Sekte Bayangan Hati. Rumah-rumah besar disita satu demi satu. Di antaranya adalah rumah Klan Ju, yang menempati area yang luas dan merupakan salah satu rumah terbesar di distrik Armor Kekacauan, jauh lebih besar dari rumah kecil Luo Feng. Itu telah dibeli dengan menggabungkan beberapa rumah besar bersama-sama. Anggota Sekte Bayangan Hati, ini adalah tanah leluhur Klan Ju, pemimpin klan, Juhu, secara pribadi melangkah maju, ditemani oleh 5 dewa sejati abadi dari klannya. Mereka semua sangat hormat dan mencoba menenangkan penyusup. Klan Ju bersedia menawarkan harta karun untuk melestarikan tanah leluhur kita. Tanah leluhur? Jadi apa? Tiba-tiba, mata emas raksasa turun, dan suaranya yang menggelegar membuat Juhu merinding. Dia bisa merasakan ancaman kematian. Cepat keluar, atau seluruh klan Ju akan musnah. Mata emas raksasa itu bergemuruh, dan apa yang disebut persembahan harta karunmu? Coba aku lihat. Jika harta karun itu tidak cukup berharga, Anda tidak perlu pindah, kalian semua bisa mati di sini. Wajah lelaki tua kecil Juhu, ditandai dengan pola rahasia hijau, berputar karena frustrasi. 5 dewa sejati abadi di belakangnya dipenuhi dengan kesedihan. Baiklah, kita akan pindah. Juhu hanya bisa bertahan, tidak berani melawan, dan dengan patuh mempersembahkan harta. Rumah siapa itu? Salah satu harta karun mekanik tipe legiun besar mengalihkan perhatiannya ke rumah kecil Luo Feng. Paman guru, itu rumah Luo Hishenjun, seorang murid melaporkan.